أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kembali ayat yang tadi dibacakan, ayat yang berbicara tentang peristiwa Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita baca bersama-sama setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bentuk puji syukur kita adik-adik apa? Bagaimana bentuk puji syukur kita kepada Allah? Yang pertama adalah senantiasa mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah untuk apa? Atas apa? Alhamdulillah yang pertama bahwasannya kita pada pagi hari ini masih diberikan oleh Allah apa? Sebuah keimanan. Diberikan oleh Allah sebuah keislaman. Juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani dan rohani. Sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi, murid dengan murid, murid dengan bapak ibu guru dengan seluruh sivitas yang ada di pagi Jumat yang bahagia ini, yang berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah kita senantiasa terus memberikan nikmat-nikmatnya. Ya, kata Allah, barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, maka akan aku berikan tambahan nikmatnya. Selanjutnya, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah hari ini. Adik-adik, halo? Ya, pagi hari ini kita akan mengadakan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj yaitu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, marilah kita undang bersama-sama Nabi Muhammad dengan bacaan salawat kita. Ya, karena kata para ulama, Nabi Muhammad al-wali idza dzukira hadara. Nabi Muhammad itu apabila disebutkan, apabila dipanggil, maka beliau akan hadir. Ya, marilah kita salawat bersama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah, 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 Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman lilladzi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi raga
الغيب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم لا. Alhamdulillah. Selanjutnya penghormatan saya terbesar kepada yang terhormat Ibu Kepala, Ibu Mimi, Kartini, lalu Ibu Wakil Kepala Sekolah, segala guru dan civitas yang ada, Bapak Ibu Guru, perkenalkan saya untuk pada pagi hari ini kita bersama-sama mengaji, kita bersama-sama belajar, kita bersama-sama mendalam ilmu, menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, adik-adik, halo. Saya mau tanya, Isra Mi'raj itu peristiwa apa sih? Coba yang perempuan tahu? Perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Di Mekah. Lalu kemana pertama? Ke Masjidil Aqsa. Yang ada di mana? Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina, Yerusalem. Ya, perjalanan Isra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Bukan Nabi Muhammad jalan sendiri, bukan. Tapi Allah memperjalankan Nabi Muhammad. Ditemani siapa? Ditemani dengan malaikat Jibril. Lihat Nabi kita betapa hebatnya. Jalan ditemani malaikat Jibril. Bersafar, berpergian ditemani malaikat Jibril. Dalam satu malam. Perjalanan adik-adik, perjalanan dari Arab Saudi, khususnya dari kota Mekah ke Palestina, itu kalau jalan kaki bisa menghabiskan waktu sekitar 15 hari. Zaman itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradahnya bisa memperjalankan Nabi Muhammad dalam satu malam. Bagaimana caranya kira-kira? Allah mempersiapkan kendaraan terbaiknya. Ya, apa namanya? Buraq. Bentuknya bagaimana? Wallahu a'lam. Namanya yang penting buraq. Mungkin seperti motor Supra atau seperti motor Vario, nggak tahu, atau bentuknya kuda. Yang penting namanya buraq. Nah, perjalanan ini Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu dimi'rajkan. Ya. Apa itu mi'raj? Adik-adik yang di belakang, dengarkan. Mi'raj dalam bahasa Arab artinya naik. Artinya naik. Naik kemana? Naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-8. Karena nanti Nabi Muhammad melewati 7 lapisan langit. Baru setelah lapisan ke-7
beliau naik ke Sidratul Muntaha, tempat di mana Nabi Muhammad bertemu dan bermukalamah dan berbicara dengan Allah. Mi'raj itu naik. Makanya salawat yang tadi dibawakan sama tim Marawis, demi Allah itu salawat yang paling saya sukai. Ujian yang tadi dibawakan tim Marawis itu yang paling saya sukai. Kenapa? Pas sekali, dan itu salawat itu membicarakan tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bunyinya? Rabbi khalaq Taha min nur fihi ihtiram Rabbi khalaq Taha min nur. Allah Subhanahu wa taala, Tuhankulah yang menciptakan siapa? Taha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari apa? Dari cahaya. Fihi ihtiram. Dan cahaya itulah memiliki kemuliaan. Fihi ihtiram. Cahaya Nabi Muhammad bukan cahaya sembarangan, bukan cahaya lampu, bukan cahaya api unggun, bukan. Cahaya yang memiliki kemuliaan. Dilanjut lagi. Lamma irtaqa baital ma'mur sallal imam lamma irtaqa baital ma'mur sallal imam Adik-adik, ketika Nabi Muhammad dimi'rajkan, lamma irtaqa, ketika dinaikkan, ketika beliau naik Baitul Ma'mur ke Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur adalah Ka'bahnya para malaikat di langit sana. Jadi, adik-adik, kita sholat menghadap kemana kiblatnya? Ke Ka'bah yang ada di kota Mekah. Manusia kiblat sholatnya ke Ka'bah. Malaikat juga tawaf. Malaikat juga beribadah kepada Allah. Dengan apa? Dengan bertawaf mengelilingi Ka'bah. Di mana Ka'bahnya para malaikat? Yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Rumah yang dimakmurkan. Ya. Baitul Ma'mur merupakan rumah Ka'bah bagi para malaikat yang di dalamnya setiap harinya masuk 70.000 malaikat. Lihat, Nabi Muhammad, manusia yang tinggal di bumi, dinaikkan oleh Allah ke Baitul Ma'mur, ke Sidratul Muntaha, kemudian memimpin sholat menjadi imam di mana? Di Ka'bahnya para malaikat. Betapa mulianya Nabi kita, betapa agungnya Nabi kita. Ya, di bumi Nabi Muhammad merupakan imam bagi seluruh umat, dan di langit Nabi Muhammad juga imam bagi semua makhluk Allah. Ya. Maka dari itu, adik-adik, peristiwa Isra Mi'raj ini, ya, kita rayakan dalam rangka apa? Kita memperingati yang namanya ulang tahun. Kita memperingati ulang tahun. Ulang tahun siapa? Kita memperingati ulang tahun sholat. Betul apa betul? Betul apa betul? Ya, karena pada Isra Mi'raj lah kita mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Ya, kita ceritakan dari awal. Setelah Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad di langit pertama bertemu dengan Nabi siapa? Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi
salam. Ingat-ingat, di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Kenapa harus Nabi Adam? Karena ini merupakan syarat isyarat, merupakan tanda bahwasannya Nabi Muhammad memiliki kemuliaan. Dan ini fase-fase kehidupan Nabi Muhammad. Bahwasannya pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah jasad. Jasadnya Nabi Adam. Karena Nabi Adam merupakan manusia pertama. Ya. Lalu naik ke langit kedua. Bertemu Nabi siapa? Bertemu Nabi Isa alaihi salam. Dengan ini atau yang ini? Ini saja? Baik. Bismillah. Bismillah. Oke. Ingat-ingat ya, nanti muncul pertanyaan untuk di akhir. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu siapa? Nabi Adam. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Kenapa harus Nabi Isa? Karena Nabi Isa terkenal atau dikenal dengan sebutan julukan Ruhullah. Ruh Allah. Nabi Isa yang ditiupkan oleh Allah ruhnya ke dalam perut tubuh Maryam. Ya, jadi setelah menciptakan jasad, menciptakan badan, Allah mengikat ruh kepada Nabi dan kepada seluruh manusia. Baik. Kita lanjut? Kita lanjut? Oke. Lalu di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Nabi siapa? Idris. Nabi Idris ini terkenal dengan Nabi yang pintar, Nabi yang cerdas, Nabi yang intelek, Nabi yang bisa menciptakan apa? Nabi Idris itu menciptakan baju zirah untuk berperang. Nah, ini isyarat bahwasannya Allah menciptakan manusia, diberikan jasad, lalu diberikan ruh, lalu kemudian diberikan ilmu. Di langit keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Yang keempat, di langit keempat Nabi Yusuf alaihi salam. Yang terkenal dengan Nabi yang bagaimana? Terkenal dengan Nabi yang tampan. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam terkenal dengan Nabi yang tampan. Di sini ada yang merasa tampan? Ada yang namanya Yusuf? Nah, Yusuf tampan kan? Ya. Pintar dan tampan. Ya. Lalu di langit selanjutnya, langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Apal? Langit pertama bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa. Langit ketiga berjumpa dengan Nabi Idris. Langit keempat berjumpa dengan Nabi Yusuf. Di langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Di langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa. Di langit ke-7 berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam Khalilullah. Nah, baiklah adik-adik, disinilah momennya,
Disinilah momennya. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW sudah mencapai langit ketujuh dan bertemu dengan Nabi Ibrahim, Allah mengundang Nabi Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha. Ketika Nabi Muhammad mengajak malaikat Jibril untuk ikut naik, kata malaikat Jibril apa? Tidak, wahai Nabi, saya tidak bisa ikut bertemu dengan Allah. Saya tidak bisa ikut denganmu untuk berjumpa dengan Allah. Kata Nabi Muhammad, kenapa wahai Jibril? Kau kan aminul wahyi. Kaulah tangan kanannya Allah. Kenapa engkau tidak bisa ikut berjumpa dengan Allah? Kata malaikat Jibril, itu bukan makom saya. Itu bukan kedudukan saya. Karena nanti apabila saya masuk ke Sidratul Muntaha, kata Jibril, saya akan terbakar. Dan hanya engkaulah Nabi Muhammad yang sudah masuk ke Sidratul Muntaha dan berjumpa dengan Allah, tidak akan pernah terbakar. Itulah Nabi Muhammad. Karena beliau diciptakan oleh cahaya yang mulia, cahayanya Allah, maka apabila bertemu dengan Allah, tidak akan terbakar dengan cahayanya yang terang. Lalu di Sidratul Muntaha Allah memberikan banyak sekali pengabulan. Mulai dari telaga Kautsar tadi disebutkan. Apalagi mulai dari pengampunan untuk hamba-hambanya. Yang paling penting adalah Allah memberikan perintah sholat. Nah, pada awalnya Allah memberikan perintah sholat. Dalam satu hari berapa kali sholat? Ada yang bisa jawab? Silakan berdiri. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Allah memberikan waktu sholat. Ya, Allah. Siapa namanya? Diki. Adik Diki. Sebelum waktu sholat menjadi 5 waktu, Allah memberikan Nabi Muhammad SAW sholat, memerintahkan untuk sholat. Berapa waktu awalnya sih? 50 waktu. 50 waktu. Betul? Betul kan? Betul apa salah? Ya, betul. Allah pada awalnya memberikan waktu sholat kepada Nabi Muhammad sebesar 50 waktu. Nah, terima kasih, betul. Awalnya 50 waktu. Ya. Lalu Nabi Muhammad karena sangat nurutnya kepada Allah, akhirnya menerima itu. Ya, menerima itu. Akhirnya Nabi Muhammad turun ke langit ke-7, bertemu dengan Nabi Ibrahim kembali, ya, melaporkan, wahai Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan kami, saya dan umatku untuk sholat 50 waktu. Nabi Ibrahim juga termasuk tipe Nabi yang legowo aja, yang terima aja, karena nurut sama Allah. Ya sudah, laksanakan, kata Nabi Ibrahim. Turun ke langit ke-6, bertemu siapa? Nabi Musa. Nah, di langit ke-6 lah ketika bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini termasuk tipe Nabi yang suka berbicara, yang kritis, Nabi yang berpegang teguh. Ya. Ketika Nabi Muhammad lapor ke Nabi Musa, wahai Musa, wahai saudaraku Musa, aku diperintahkan oleh Allah untuk sholat 50 waktu dalam satu hari. Kata Nabi Musa, wahai saudaraku Muhammad, mintalah potongan, mintalah diskon, minta diskon sholatnya. Kata Nabi Muhammad, kenapa harus didiskon? Karena ini waktu sholat, waktu kami, waktu umat muslim bertemu dengan Allah. Kata Nabi Musa apa? Percayalah wahai Nabi Muhammad, percayalah wahai saudaraku, umat-umatku, kata Nabi Musa, yang umurnya
200-300 tahun itu tidak sanggup melaksanakan sholat, yang tubuhnya besar-besar, yang tingginya mungkin lebih dari 5 meter ketika itu, zaman itu. Dan umatmu, kamu, saya tahu, kata Nabi Musa, umatmu umurnya hanya sekitar 60-70 tahun. Dan ukuran tubuhnya kecil-kecil, tenaganya juga tidak terlalu besar seperti umat-umat terdahulu. Apabila diberikan waktu 50 kali sholat dalam sehari, saya yakin tidak akan sanggup umatmu untuk melaksanakan sholat tersebut. Akhirnya setelah dirayu oleh Nabi Musa, Nabi Muhammad naik lagi ke atas. Naik lagi bertemu Allah, minta potongan, dikurangi 5. Lapornya Nabi Musa, dikurangi 5, tinggal 45. Minta lagi potongan, terus seperti itu sampai tersisa 5 waktu. Lihat bagaimana cintanya Nabi kita Muhammad SAW terhadap umatnya. Ya, setelah diberitahu oleh Nabi Musa bahwasannya umat Nabi Muhammad itu mungkin tidak akan sanggup apabila sholat 50 waktu, ingin meringankan beban umatnya, maka diberikanlah waktu 5 kali sholat. Di sini siapa yang sholat fardunya satu hari cuma 3 kali? Ada? Halo? Ada yang satu hari cuma 3 kali? Ada? Ada yang satu hari cuma 1 kali? Ada yang sholatnya dalam 1 hari 5 kali fardu, tidak pernah putus? Alhamdulillah. Oke, saya kasih pertanyaan. Sholat fardu kan hukumnya wajib atau fardu ain. Apabila tidak dilaksanakan maka mendapat dosa. Apabila dilaksanakan mendapatkan pahala. Oke. Pertanyaannya, kenapa kita harus sholat? Ada yang mau berani maju ke depan? Kenapa kita harus sholat? Silakan berdiri. Kenapa kita harus sholat? Dari perempuan. Ada yang mau jawab kenapa kita harus sholat? Silakan. Ada yang mau jawab? Sini, maju. Lihat, fokus. Ini akan menjadi jawaban. Kalian kalau maju sini, maju silakan. Ayo, maju. Sini maju. Silakan maju. Siapa namanya? Aldo Felin. Rifki Aldo Felin. Ada ke sana. Ya, ini saudara kita, teman kita akan menjawab kenapa kita harus sholat. Ini akan menjadi jawaban untuk kalian yang kalau disuruh sholat, ngapain sih sholat? Sudah gitu kan? Masih gitu kan? Buat apa sih sholat? Ya, ini teman kita Rifki mau bantu menjawab untuk kita semua. Wah, oke, kenapa kita harus sholat? Saya minta 3 jawaban. Bisa? Bisa, insya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Yang pertama, karena sholat adalah tiang agama. Yang kedua, hukumnya wajib karena kita orang muslim. Oke, terima kasih. Ini, Bang Jajan. Nah, tepuk tangan untuk saudara Rifki. Ya, tadi Rifki menyebutkan
Kenapa kita harus sholat? Salah satu yang pertama adalah karena sholat merupakan tiang agama. Hah? Sholat tiang agama. Sebagaimana sebuah bangunan, lihat, gedung ini kalau nggak ada pondasi dan tiang-tiangnya, dia akan roboh. Betul? Ya, sebagaimana seorang muslim kalau tidak pernah sholat, maka dirinya, keimanannya akan rubuh. Kata Nabi, as-sholatu imadun din. Sholat itu tiangnya agama. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang sholat di muka bumi ini, maka Islam sudah hilang. Maka dari itu kalianlah penerus-penerus Islam. Ditandakan dengan apa tandanya? Karena tandanya dengan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rifki apa? Karena sholat itu wajib. Sholat yang mana yang wajib? Sholat yang 5 waktu. Yang lainnya sunnah. Yang wajib 5 waktu. Cuma 5 waktu. Oke, sholat 5 waktu ini ya, merupakan rukun Islam yang keberapa sholat? Yang kedua. Lihat, buat yang masih malas sholat, coba pikir. Buat yang masih malas sholat, oke, rukun Islam ada 5. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua, sholat. Ketiga, puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, berhaji bila mampu. Oke, 5 rukun Islam ini ada kadarnya. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Yang paling mudah itu yang pertama, syahadat. Kita hanya mengucapkan la ilaha illallah sambil meyakinkannya dalam hati. Kita nggak perlu modal apa-apa, nggak capek, betul? Sah kita jadi umat Islam. Yang kedua, sholat. Apakah kita perlu uang untuk sholat? Enggak. Apakah kita perlu waktu yang panjang untuk sholat? Enggak. Cuma 5 atau 6 menit satu kali sholat fardu. Apakah kita butuh baju yang bagus untuk sholat? Tidak. Hanya butuh pakaian yang menutup aurat. Maka dari itu apalagi yang kita tunggu untuk tidak menunaikan sholat? Kita hanya butuh berwudu, pakai baju yang menutup aurat, berdiri di atas sajadah dan sholat. Yang kedua, rukun Islam yang ketiga. Puasa dulu, zakat dulu. Oke. Membayar, menunaikan zakat. Nah, zakat, lihat. Kita harus punya uang untuk bayar zakat. Ya, ada modalnya untuk bayar zakat. Gitu. Lalu, untuk berpuasa di bulan Ramadan, bagaimana? Capek? Berpuasa di bulan Ramadan, menahan lapar, menahan makan dan minum dari pagi sampai maghrib. Ya, lihat kadar lelahnya. Lalu di akhir merupakan ibadah haji bila mampu. Kita butuh tenaga fisik yang kuat, juga butuh uang yang banyak. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sholat tiang agama? Karena sholat merupakan mi'rajul mukmin. Sholat merupakan ibadah yang paling memungkinkan, paling mudah untuk kita laksanakan. Nah, lalu yang terakhir, ini saya sebutkan rahasia dari kenapa kita harus sholat. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Sesungguhnya sholat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kira-kira bagaimana sholat bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar?
Hah? Lihat, kalau kita sholat, Allahu Akbar, takbiratul ihram sampai kita salam, apakah kita nyopet? Enggak. Apakah kita sambil ngerokok? Apakah kita sambil apa? Memukul orang? Tidak. Maka ketika sholat itulah kita dalam keadaan mencegah diri kita dalam keadaan keji dan munkar. Minimal seperti itu. Lalu apabila telah sering sholat, apabila telah sering bertemu dengan Allah dalam sholat kita, maka dengan sendirinya kita akan diperbaiki akhlak kita, diperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah kita akan dengan sendirinya menjauhi perbuatan keji dan munkar tanpa harus diberitahu oleh siapa-siapa, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Tidak. Cukup dengan sholat, ya, cukup dengan sholat. Insya Allah, Allah akan memberikan kita hidayah untuk tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Ya, itu 3 sebab dari jutaan sebab kenapa kita harus sholat. Itu, ya. Maka dari itu, saya mohon kepada adik-adik semua, ya, untuk tetap menjaga keimanan, menjaga semangat Islami, menjaga semangat dalam hatinya. Terus kita melaksanakan kewajiban kita untuk sholat, baik di sekolah ataupun di rumah, baik di rumah ataupun ketika di perjalanan. Ya, jangan sekali-kali mencoba-coba untuk meninggalkan sholat. Bagaimana kalau sholatnya nanti agak diakhir-akhirkan karena lagi sibuk ini dan sebagainya? Tidak apa-apa. Yang penting sholat pada waktunya. Itu perbuatan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, lihat, inti dari kualitas Isra Mi'raj meningkatkan akhlak kita kepada Sang Khaliq. Lihat, ya, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Allah pencipta kita diungkapkan dengan sholat kita yang apa? Yang taat. Diungkapkan dengan sholat kita yang tidak pernah bolong-bolong. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua, memberikan kita keimanan, memberikan kita semangat untuk terus sholat. Ya, demi apa? Demi membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasihan Nabi Muhammad udah capek-capek bolak-balik langit, minta diskon, minta kortingan sholat, kita nggak sholat. Ya, itu. Ya. Satu lagi, sebab terakhir kenapa saya bilang kita harus sholat. Sebab terakhir. Ada 2 hadis yang akan saya sebutkan. Hadis yang pertama, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya seorang mu'min atau muslim. Tadi kita belajar, mi'raj itu naik bertemu dengan Allah. Nabi Muhammad naik bertemu dengan Allah. Dan salat merupakan mi'rajnya orang mu'min. Jadi salat kita itu merupakan cara untuk kita bertemu dengan Allah. Ya, lalu sholat inilah yang nanti akan menjadi apa? Saksi kita di akhirat kelak. Ya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa idza shalla as-salatu jasadu kullu, fa idza fasada fasadat amalu kullu. Salatlah yang pertama kali dihisab oleh Allah. Ditanya nanti kita di akhirat, salat kamu bagaimana? Ya, kalau misalnya sholat kita bagus, sholat kita benar, maka insya Allah seluruh amal-amal kita yang lain akan ikut bagus. Ya, begitu. Semoga dengan keberadaan kita pada pagi hari ini, kita kembali mengingatkan bahwasannya memperindah, memperbaik hubungan kita dengan Allah dengan sholat. Ya, seperti itu. Baiklah, kita tutup dengan kita membaca zikir
dan tasbih ya untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada Allah yang sudah mengisrakan dan memi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Cukup, baiklah. Seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu, saya membuka pertanyaan. Kira-kira ada yang mau bertanya enggak? Tadi kan menjawab, sekarang bertanya. Ada yang berani bertanya sesuatu? Yang laki-laki, ada yang berani bertanya atau ingin menanyakan sesuatu? Yang belakang? Dari tadi kan saya nanya terus, sekarang ada nggak yang berani bertanya? Ada sesuatu yang mau ditanyakan? Hah? Silakan. Jangan takut, berani. Tadi kata Ibu, sila ini menguji keberanian kalian untuk bertanya. Ya, kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Apa saja pertanyaannya? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Hah? Ada? Mungkin Pak Ustaz, ini yang bertanya atau yang mau ditanya nanti ada hadiahnya. Yang bertanya, yang mau bertanya ataupun nanti yang sudah ditanyakan, ada hadiahnya untuk yang mau bertanya. Silahkan. Mohon Bu ini untuk mendampingi kuis ini. Silakan siapa yang mau bertanya maupun ditanya oleh Pak Ustaz. Ada 6 hadiah sudah disiapkan oleh Bu Desi, kata alhamdulillah. Ya, ada 6 hadiah tuh katanya yang nanti akan diberikan bagi yang bertanya dan ditanya. Oke. Siap adik-adik? Nah, Ibu sudah ada hadiahnya. Ya, nanti kita sampaikan pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang apa ini? Mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Betul. Terima kasih pertanyaan yang bagus. Ya. Oke, terima kasih. Hah? Ya. Ya, tepuk tangan untuk teman kita. Kenapa orang yang tidak sholat tetapi rizkinya lancar-lancar saja, gitu ya? Ya.
Kenapa orang tidak sholat kok rezekinya tetap lancar, hidupnya tetap bahagia, padahal dia tidak sholat. Itu berarti kalau mati bebas tenggorokan, tarik ulur, tetap istirahat. Yang kedua, siapa yang mau bertanya atau siapa nama Ustaz? Siapa nama Ustaz di kampus? Nama saya Sakina, anak saya dari kelas IPT. Baik, siapa nama Ustaznya? Bagus Cakung. Ketua bersama. Sebentar, Ustaz dulu Ustaz. Alhamdulillah. Silakan, langsung bertanya. Wah, ini baru ini. Baik, silakan. Seorang wanita memakai pakaian yang ketat dan terbuka. Dia menunaikan sholat 5 waktu. Apakah hukumnya sah atau tidak, Pak? Wah, pertanyaan yang bagus alhamdulillah. Kalau bagaimana jika seorang wanita pakaiannya yugensi, bisa lihat air perempuan yang pakai pakaian yang tidak pantas, yang ketat tapi melaksanakan sholat disandingkan dengan wisatawan. Bagaimana seorang laki yang sholatnya nggak pakai baju tapi menutup aurat dipandang dari sisi apa? Menurut Jawabin aja. Pak, ayo Pak. Mengapa salah itu? Bagus, saya bagus. Baik, kita jawab dulu pertanyaan tadi ya. Kita jawab dulu dua pertanyaan tadi. Dua pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab. Ya, pertanyaan pertama tadi dari teman kita siapa? Safira. Ya, itu yang perempuan ya. Pertanyaannya begini, bagaimana kalau misalnya ada orang yang tidak pernah sholat sama sekali, dia muslim, tapi dia tetap hidup bahagia, rezeki lancar dan sebagainya. Itu bagaimana? Apakah ada hukumnya? Tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Ya. Nah, itu yang disebut dengan namanya istidraj. Istidraj. Ya. Oke. Kalau dia memang mengaku muslim, dia bersyahadat, dia tetap muslim. Ya. Dia tetap muslim. Kalau dia tetap muslim tapi tidak melaksanakan sholat, apakah dia tetap muslim atau kafir? Dia mengaku muslim tapi tidak sholat, dia tetap muslim. Tapi dia berdosa. Kenapa? Karena meninggalkan sholat. Oke? Nah, inilah disebut dengan istidraj. Dan disinilah rahmat Allah benar-benar ditunjukkan. Lihat. Allah memberikan rezeki kepada seluruh umatnya. Betul? Allah memberikan rezeki kepada seluruh ciptaannya. Ya? Ular di hutan bisa makan? Bisa. Tikus
di got bisa makan, bisa hidup? Bisa. Ya. Lihat, orang yang apa? Yang mohon maaf kekurangan tetap bisa hidup. Ya. Begitupun orang-orang yang tidak sholat, yang tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya, Allah akan tetap memberikan rezekinya kepada orang itu. Dan itu menjadi ujian untuknya. Harta, kebahagiaan ia di dunia, itu jadi ujian. Apakah dia dengan kebahagiaan, dengan uang, materi, rezeki yang diberikan oleh Allah di dunia, apakah dia ingat kepada Allah untuk nanti bekal di akhiratnya? Nah, itulah diuji keimanan seseorang. Ya, pertanyaan kedua bagus. Ya, untuk perempuan khususnya, dia sholat perempuan tapi pakaiannya ketat. Oke, kita balik lagi ke hukum fikih awal, syarat-syarat sholat. Ya, syarat-syarat wajib sholat. Yang pertama, dia sudah balik. Ya, balik ditandai dengan apa? Dengan banyak tanda-tanda balik, gitu kan. Lalu dia seorang muslim. Lalu dia seorang mutamayyiz yang bisa bedakan baik dan benar. Lalu ada syarat yang keberapa? Yang namanya satrul aurah. Satrul aurat atau menutup aurat. Oke. Aurat laki-laki dari mana sampai mana? Aurat laki-laki dari pusar sampai ke lutut. Aurat laki-laki sampai mana? Aurat laki-laki yang disebut aurat dari pusar sampai lutut. Oke. Pertanyaannya, hadiah belum sampai ke tangan kamu. Berapa kali kamu meninggalkan sholat zuhur di sekolah? Jawab dulu. Saking begitunya. Kasih hadiah jangan. Siapa yang ikut? Siapa yang benci ikut? Siapa yang sayang ikut? Disayang. Baik, kita kasih hadiah si ikut. Naik. Tepuk tangan dong tadi Gus. Kita doain semoga dia menjadi orang baik. Amin. Ya Allah. Tepuk tangannya mana tadi Gus? Baik Ustaz, ada Gus lagi Ustaz. Ya. Saya jawab dulu nggak pertanyaannya tadi sudah? Sudah terjawab? Pertanyaannya, sebutkan hadis yang sebutkan satu hadis yang berbunyi sholat itu tempat pertemuan Allah dengan hambanya. Nah lu rasain. Jawab siapa tadi? Hadiahnya 2 nih. Yang laki siapa? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ternyata belum beruntung. Sebutkan tempat pertemuan antara
Allah dengan hambanya. Titik. Mukminin. Itu sudah Bapak kasih bocoran. Titik. Mukminin. Kalau nggak bisa hadiahnya buat Bapak aja. Baik, soalnya as-sholatu titik mukminin. As-sholatu khairum minal mu'min. Saya tertawa karena ini terlalu pede sering kali. Baik, sebentar. Saya hargai usahanya, tetap kita kasih aja Bu ya. Naik sini Mas. Siapa yang bisa? Baik. Terus. Untuk keberanian dan semangatnya, Mem Nina foto. Baik, satu lagi soalnya saya ganti dari Ibu, mohon soal Bu. Soalnya jadi Pak Ustadz aja deh. Oke, pertanyaannya mudah. Oke, pertanyaannya mudah. Ya. Oke. Pertanyaannya mudah. Ya. Oke. Sholat merupakan sebuah kewajiban. Ya. Sholat tidak akan sah apabila tidak berwudu. Udah dulu. Pertanyaannya. Siapa yang berani menyebutkan rukun wudu? Angkat tangannya. Rukun wudu. Silakan maju langsung ke depan. Rukun wudu. Silakan maju langsung. Nah, itu silakan maju ke depan untuk menyebutkan rukun wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab Rukun wudu. Pertama dari niat. Niat. Kedua. Berkumur. Coba yang masalah. Satunya. Sebagian muka. Membasuh sebagian muka. Yang lain, ada lagi yang lebih lancar, Siapa? Ya, kamu silakan. Baik, Bapak kasih bocoran pakai bahasa Arab. Annya bashul wajah, wasul yadain, wasul udzain, summa rijal, summa tertib. Itu artinya pakai bahasa Indonesia. Insya Allah bisa. Yang pertama itu niat, yang kedua membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, membasuh sebagian kepala, membasuh kaki sama tertib.
Ini tampangnya seperti bule tapi pinter bahasa Arabnya. Dia ngerti apa yang Bapak tadi omongin. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Monggo Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Nah, berarti masih banyak pertanyaan di antara kalian dan masih banyak yang ingin ditanyakan, betul? Ya, nanti silahkan tanyakan pertanyaan-pertanyaan kalian tentang seputar keislaman, seputar sholat dan sebagainya ke guru-guru yang ada bersama kalian. Ya, insya Allah dengan pertanyaan diajukan, insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, kata pepatah Arab, as-su'alu nisful ijabah. Soal itu, pertanyaan itu setengah dari jawaban. Biasanya yang bertanya itu sebenarnya punya jawabannya tapi setengah. Nah, gitu. Jadi ingin melengkapi jawaban. Ya, baiklah. Sudah. Terima kasih.